Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 6 September 2022 saya akan menjelaskan materi tatap muka kedua mata kuliah filsafat ilmu ya, semester 117. Kita kembali ke kontrak mata kuliah. Pada tatap muka pertama kita sudah membahas kontrak mata kuliah, menyamakan persepsi dari RPS mata kuliah. Setelah itu kita membahas definisi berpikir kritis. Jadi pada hari ini pokok bahasan tatap muka kedua ini mengacu ke kontrak adalah definisi ilmu, definisi filsafat ilmu, dan bidang kajian filsafat ilmu. Kita akan kembali menyimpulkan pokok bahasan tatap muka pertama, yaitu berpikir kritis. Ini adalah suatu kegiatan berpikir untuk mempelajari suatu fenomena menggunakan strategi kognitif. Strategi kognitif itu diantaranya adalah kemampuan mengelola 5 indera. Anda punya indera kan, sebutkan saja itu 5. Kemampuan mengingat sesuatu yang telah Anda alami, baik yang kecil atau sesuatu yang sangat bermakna. Kemampuan memahami akan sesuatu fenomena, kemampuan mengaplikasikan sesuatu, kemampuan menganalisis, dan kemampuan untuk mengevaluasi. Itulah definisi dari berpikir kritis. Ini akan kita pakai di materi-materi selanjutnya. Dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran tatap muka 2 hari ini, jadi mahasiswa setelah membaca bab 1 buku referensi utama mata kuliah, melihat video pembahasan, mengerjakan tugas mandiri, ini nanti diharapkan dapat menjelaskan definisi ilmu, definisi filsafat, dan definisi filsafat ilmu. Jadi pokok bahasannya ada 3, ilmu dan filsafat, filsafat ilmu, dan bidang kajian filsafat ilmu. Jadi ilmu dan filsafat ini adalah 2 hal yang berbeda. Sumber pustakanya bab 1, ke arah pemikiran filsafat, buku referensi utama, filsafat ilmu sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Yuyun S. Surya Sumantri. Kita masuk ke pokok bahasan pertama, ilmu dan filsafat. Jadi seperti minggu lalu, dalam proses numpang hidup di dunia, ini manusia akan berpaling ke pengetahuan dengan tujuan supaya dapat selamat ya. Jadi kalau Anda mau selamat hidup di dunia, hidup di mana saja, di rumah, di lingkungan, di tempat kuliah, tempat kerja, atau pokoknya di belahan manapun di bumi, di situ Anda harus berpaling ke pengetahuan. Berpaling itu artinya apa? Melihat. Melihat pengetahuan. Pengetahuan apakah ada? Ya tidak, jadi Anda harus berpaling. Ya. Artinya mengingat ya, pengetahuan yang telah Anda peroleh selama ini. Jadi cilaka kalau Anda tidak mempunyai pengetahuan. Nah, mengapa sih pengetahuan itu perlu? Pengetahuan itu bukan perlu, tapi memang menjadi dasar dari manusia, karena manusia mempunyai sifat rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu sudah tinggi, apalagi yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Karena sangat ingin tahunya atas suatu fenomena, manusia ini akan mendapatkan
pengetahuan yang menurut dia itu adalah pengetahuan yang baru. Artinya diakses di memorinya tidak ada. Mungkin bagi manusia yang lain pengetahuan yang diperolehnya itu adalah suatu hal yang sudah absolut, tapi bagi orang yang baru mendapatkan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang baru. Nah, menjadi pertanyaan bagi manusia yang tadi punya rasa ingin tahu yang tinggi itu adalah pengetahuan yang sudah diperoleh itu apakah sudah benar gitu. Benar itu seperti apa? Ya, pokoknya apa benar ini pengetahuan yang sudah saya peroleh ini? Kok gampang gitu ya. Jadi, kebenaran atas suatu pengetahuan atau pasti benar atau kepastian. Jadi, kebenaran atau kepastian dari suatu pengetahuan ini harus didapatkan oleh manusia atas pengetahuan yang baru diperolehnya. Mengapa seperti itu? Karena manusia mempunyai sifat ragu-ragu. Semakin ragu-ragu, semakin tidak percaya. Tapi tidak percaya ini ada satu rentang ya, rentang yang masuk dalam hal positif atau yang sampai negatif. Nah, filsafat ini dimulai dari rasa ingin tahu dan ragu-ragu. Jadi filsafat ini kalau seperti itu definisinya, dimulai dari rasa ingin tahu dan ragu-ragu, artinya filsafat itu suatu kata kerja. Ya, kalau filsafatnya benda, tapi dimulai, nah itu berarti kan kerja, proses. Jadi jangan sampai rasa ingin tahu dan ragu-ragu Anda ini hilang ya. Anda harus punya rasa ingin tahu dan nempel dengan ragu-ragu. Sehingga berfilsafat ya, satu kegiatan ya, ini akan mendorong manusia atau umat manusia untuk selalu membuktikan kebenaran pengetahuan yang telah diperolehnya. Jadi selalu ingin membuktikan apakah pengetahuan yang sudah dianggap benar itu benar. Seperti halnya Anda kan setiap hari minum air, teh, atau berangkat, atau melakukan kegiatan mandi. Ya, suatu saat mandi itu tujuannya benar, membersihkan, tapi suatu saat Anda mandi malah tidak bersih. Nah, itu berarti apa ini SOP mandinya ini ada yang salah atau seperti apa. 10 atau 100 kali Anda naik kereta api dari Gambir itu bisa sampai Bogor. Tapi kenapa siang ini naik kereta dari Gambir nyampainya akhirat gitu. Kan kok berbeda gitu. Dan berfilsafat ini mendorong manusia untuk juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan yang belum diperoleh. Ya, jadi berfilsafat itu mendorong manusia untuk selalu membuktikan kebenaran, apakah masih benar. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan yang belum diperoleh. Itu aja yang dikerjakan. Jadi, setelah orang melakukan kegiatan filsafat atau berfilsafat, ini malah makin nggak benar, artinya malah banyak pertanyaan. Jadi, ilmu pengetahuan apa saja yang sudah saya ketahui. Gitu. Dihitung-hitung, wah ada 17. Nah, terus kalau saya sudah mengetahui 17 ilmu pengetahuan, ternyata banyak yang belum diketahui. Jadi selain ilmu pengetahuan apa saja sudah saya kuasai, itu juga ada kelompok
ilmu pengetahuan yang belum saya kuasai. Mungkin levelnya masih 10%, 1%, atau bahkan 90%. Nah, terus ilmu pengetahuan yang saya kuasai itu, apakah benar itu ilmu? Jangan-jangan itu bukan ilmu, bukan termasuk dalam kelompok ilmu, gitu ya. Dari 17 itu ternyata 16-nya bukan ilmu, yang ilmu pengetahuan cuma satu. Nah, yang satu itu apakah benar? Gitu ya. Apakah sudah benar? Ya seperti orang yang membuat, membuat aplikasi, nggak pernah benar. Jadi setiap sekian kurun waktu aplikasinya ada perbaikan, ada bug, ada yang error. Jadi kalau Anda menginstal satu aplikasi di gadget Anda itu setiap waktu tertentu ada update, harus diupdate ini, gitu. Apakah update itu benar? Jangan-jangan update itu tidak mengupdate. Nah, begitu diupdate malah hang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nggak usah ngomong benar ya, nggak usah ngomong ilmu yang dikuasai sudah benar apa enggak. Nah, sekarang kebenaran itu apa sih? Kita ngomong benar, betul, benar, 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 ternyata kita nggak ngerti definisi kebenaran itu apa. Kalau nggak tahu definisi kebenaran, apa sih kriteria kebenaran? Oh, malah nanya lagi. Nah, terus kalau sudah kita mengetahui ilmu pengetahuan, memang kenapa sih kalau kita nggak mempelajari? Kenapa harus mempelajari? Nah, gitu. Loh, apa sih gunanya ilmu? Banyak pertanyaannya, termasuk kriteria apa yang digunakan manusia untuk membuktikan kebenaran ilmu. Semacam kriteria apa yang harus kita lakukan atau ikuti untuk membuktikan suatu berita ini bukan hoax. Ada angin ribut. Angin ribut itu angin yang ribut atau nama perusahaan angin ribut? Ya, sebetulnya namanya adalah eh, peragaan busana monyet itu. Monyet pakai sepeda, pakai baju, terus ada yang punya lehernya monyet dikasih tali. Bu anu ke pasar. Nah, itu nanti monyetnya pakai baju ke pasar, pakai sepeda. Nah, apakah itu angin ribut atau memang beneran suatu fenomena alam yang disebut angin ribut? Nah, sekarang kalau kita mempelajari ilmu, kapan selesainya? Belajar terus. Apakah nanti begitu kita mempunyai mbahnya ilmu terus berhenti? Gitu ya. Banyak pertanyaan berfilsafat. Akhirnya kalau orang berfilsafat itu seperti logo orang yang begini tuh. Nah, begitu. Kayak orang bego. Ya memang seperti orang bego. Patungnya aja nggak pakai baju, terus kayak melungu gitu ya. Nah, ini adalah berfilsafat. Jadi definisi filsafat ini adalah kegiatan ya, kerja kan, kegiatan berpikir kritis yang mempelajari suatu pengetahuan atau fenomena. Nah, berpikirnya itu secara mendalam, menyeluruh dan berkelanjutan. Mendalam itu mikirnya itu mendalam, seperti orang menyelam itu sampai dasar. Menyeluruh itu nyelam danau itu semua diselamin dan berkelanjutan. Jumat pagi, ya, Minggu malam, terus-terusan nyelam, barangkali ada sesuatu yang baru gitu. Itu namanya berpikir kritis. Untuk mengetahui pengetahuan secara mendalam, menyeluruh dan berkelanjutan
Menjadi definisi dari filsafat. Nah, kalau Anda tidak paham definisi filsafat, ya Anda menghafal aja karakteristiknya gitu. Jadi karakteristik berfilsafat itu ada 3. Kalau mikirnya menyeluruh, mendasar dan spekulatif, itu artinya adalah sudah dekat atau sangat dekat dengan kegiatan filsafat tadi, gitu. Nah, fungsi filsafat ini apa sih? Kok perlu gitu? Ya membuat dasar-dasar pijakan yang terpercaya, eee, valid lah itu, dalam membuktikan kebenaran pengetahuan dan mendapatkan pengetahuan baru. Jadi, fungsi atau tugas filsafat ini pertama, membuat dasar atau standar dalam memvalidasi kebenaran suatu pengetahuan. Jadi kalau membuktikan suatu pengetahuan, X gitu ya, kita kita harus belajar filsafat karena ada di situ ada SOP-nya atau ada langkah-langkahnya yang valid, yang dipakai di semua bisa. Oh ternyata tidak benar. Kalau pakai ini benar berarti fenomena atau pengetahuan atau ilmu pengetahuan tadi benar. Dan membuat dasar-dasar yang valid untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi kalau mencari mendapatkan pengetahuan baru itu ada langkah-langkahnya, dasar-dasar yang valid gitu. Sudah terpercaya gitu ya. Jadi misalnya ya, dasar-dasar yang valid itu adalah, logis ya, apa yang disebut masuk akal. Kita mempelajari dulu, wah ini nggak masuk akal, maksudnya apa sih yang nggak yang disebut masuk akal itu apa? Apakah masuk akal, masuk otak, otaknya dibuka atau dimasukin, disisipin gitu ya. Nah terus definisi kebenaran itu apa? Nah sekarang alam ini mengikuti chaos atau mengikuti suatu aturan yang baku. Matahari terbit dari mana itu? Nah, itu suatu keteraturan atau kebebasan matahari. Seperti kalau kita melempar dadu itu, yang jatuh itu memang sudah ketentuannya yang balak 6 di atas atau bebas. Jadi intinya tugas filsafat ini adalah mendapatkan semua jawaban gitu, dari pertanyaan manusia yang tinggal di bumi. Gitu. Baik pertanyaan yang sudah disampaikan oleh manusia yang sudah co-ID ya, atau pertanyaan manusia yang belum lahir. Itu adalah tugas filsafat. Jadi kita bahas karakteristik berfilsafat yang pertama, menyeluruh ya, menyeluruh. Menyeluruh ini tidak ada eh, batas ya. Kalau Anda dibatasi, itu sudah pasti tidak bisa menyeluruh, nggak bisa berpikir luas. Ya menyeluruh itu artinya kalau mikir itu luas gitu. Luas itu apa? Ya, eee, mendengarkan semua peluang-peluang ya, mendengarkan semua masukan, saran, tidak dari satu kelompok tapi semua, tidak dibatasi oleh sudut pandang tertentu. Jadi kalau melihat sesuatu fenomena, ada ada gegeran ya, si A lawan si B, itu jangan melihat dari sisi A, Anda harus melihat dari sisi B. Anda juga harus melihat dari sisi penonton, gitu. Jadi kalau ada suatu kasus, si A melawan si B, ya coba Anda dari semua sudut untuk melihat kasus itu. Tapi kalau memang di dunia ini kan Anda harus berpihak ya, berpihak, ya harus berpihak gitu. Tapi kalau berpikir filsafat itu tidak memihak, gitu. Ya harus dari semua semua perspektif ya, semua perspektif. Kucing itu bisa dilihat dari mood-nya kucing bisa dilihat dari buntutnya. Ada yang bilang kalau buntutnya
Kudik-kudik gidik ini lagi senang, kalau buntutnya ditekuk ke perutnya lagi takut, kalau buntutnya gondrong lagi ribut. Ya jangan seperti itulah, yang kucing yang nggak punya buntut bagaimana gitu. Ya jadi harus berpikir luas ya. Yang saya kemarin sebut, makan itu harus pakai tangan kanan. Ya nggak bisa makan ya pakai mulut. Kok begitu ya, kalau nggak punya tangan kanan bagaimana? Salah terus dong. Jadi harus berpikir luas ya. Setelah itu harus mencari pola. Pola atau kalau nggak ngerti pola, partner itulah hubungan. Hubungan antara fenomena-fenomena yang sebelumnya telah terjadi. Gitu. Jadi kalau mempelajari sesuatu fenomena, coba apakah fenomena yang Anda pelajari ini berdekatan, mempunyai kerabat atau bersinggungan dengan fenomena-fenomena yang lain, gitu ya. Tidak ada ya, serangan jantung itu langsung itu tidak ada. Serangan jantung itu adalah gejala dari serentetan indikator-indikator yang dibiarkan. Misalnya, bau apa nih? Bau kebakar. Ah, biarin ah. Nah, itu. Hari, setiap pagi jam 7 selalu bau gosong. Dibiarkan. Setiap jam 9 itu melihat asap mengepul di antara kaki-kakinya, dibiarkan. Suatu saat kakinya kebakar, berpikir menyeluruh. Oh, jadi sudah paham itu. Jadi menyeluruh itu adalah berpikir luas. Luas itu ya kalau melihat orang itu kalau di belakang truk itu tidak suka karena tidak bisa menyeluruh. Mau nyalip nggak bisa, wong tidak terlihat. Jadi pinginnya nyalip supaya apa? Bisa melihat tanpa dibatasi. Jadi berpikir luas. Berpikir aja luas ya, apalagi melihat. Gitu ya. Mencari pola, jadi mencari hubungan. Hubungan nih kalau kemarin kalau tanggal tua biasanya seseorang ini mempunyai karakteristik A gitu. Kenapa kalau lewat lewat suatu daerah tertentu itu mobilnya selalu dapat tambahan batu nempel atau ban bekas nempel gitu. Jadi jangan lewat situ lagi. Jadi berpikir filsafat yang pertama karakteristik adalah menyeluruh. Yang kedua adalah mendasar. Mendasar ini kalau nyelam itu harus sampai dasar, mendapatkan dasar. Jadi mendapatkan ya paling dasar. Jadi kalau berpikir mendapatkan hasil fundamental yang dari objek yang dipelajari. Jadi sampai pada inti gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sih kok terjadi hujan? Ya mendasar tuh sampai berhenti sampai mendapatkan hasil jawaban. Jadi nanti akan jadikan dasar untuk berpijak eh, orang yang lain saat mempelajari gitu. Itu mendasar. Jangan sampai orang lain mau meneliti, ya meneruskan karena Anda sudah berbeda, berbeda alam, atau sudah pindah, ya. Itu orang lain eh, berpikir dari nol lagi, jangan. Jadi kita akan bisa melihat ya penelitian-penelitian yang sekarang ini itu melanjutkan penelitian-penelitian dari teman-teman manusia yang telah terdahulu. Jadi kita meneruskan. Gitu ya. Jadi kalau kita naik gunung, Gede Pangrango atau Gunung Merbabu atau gunung yang lain, itu kok pakai lintasan yang sudah ada ya? Karena dulunya sudah ada yang sudah membuat lintasan. Jadi lintasan yang dulu dijadikan sebagai dasar berpijak untuk mencari lintasan yang baru. Gitu. Jadi itu mendasar. Yang ketiga adalah spekulatif. Ya, proses berpikir jadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Ini digunakan untuk mencari mendapatkan pengetahuan yang baru. Spekulatif itu maksudnya suatu fenomena itu pasti, eee, apa ya,
terjadi dalam satu siklus ya. Tidak mungkin berdiri sendiri ya. Suatu fenomena itu pasti ada penyebabnya dan dia akan berulang lagi. Nah, pada saat Anda melihat suatu fenomena itu pada siklus B, ya itulah spekulasinya atau spekulatif. Jadi seperti membuat lingkaran itu kan bisa dari jam berapa saja, tapi ujungnya kan satu siklus. Ketemunya pada saat jam 7, ya terusin jam 8, 9 seterusnya. Ketemunya jam 1, udah teruskan gitu. Jadi begitu Anda mempelajari ilmu pengetahuan, kenapa? Karena saya menemukan X, Pak. Nah, X itu adalah spekulatif. Jadi ya kita coba aja mana yang mau kita pelajari awal. Karena kalau dari awal nggak bisa. Gitu. Kita bisanya nomor 4 ya sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 kembali lagi. Ya mungkin belum terlalu jelas ya nanti kita ini kan. Nah, kalau berfilsafat ini nanti cabangnya banyak sekali gitu ya. Ya, mempelajari sesuatu. Ada epistemologi ya, bagaimana mempelajari suatu fenomena. Ada etika, jadi filsafat moral. Bagaimana mempelajari moral, bagaimana mempelajari seni, estetika, metafisika, bagaimana mempelajari sesuatu, apa yang mendasari suatu benda itu muncul. Ada politik, ada filsafat agama. Nah, ada juga filsafat ilmu. Nah, ini yang kita pelajari ini adalah filsafat ilmu. Kalau filsafat agama ya yang mempelajari agama. Kalau filsafat ilmu yang mempelajari ilmu dan seterusnya. Nah, cabang-cabang filsafat ini akan pecah, tidak karu-karuan, menjadi ilmu pengetahuan yang seperti kita ketahui sekarang. Jadi banyak pohon pengetahuannya. Nah, bidang kajian filsafat itu ada 3, ya, logika, etika, dan estetika. Ini mengacu ke buku ya, buku referensi utama. Kalau logika itu mengkaji sesuatu fenomena yang disebut benar dan sesuatu yang disebut salah. Itu seperti apa sih? Benar itu apa? Salah itu seperti apa? Contohnya kayak apa gitu. Kalau etika, sesuatu fenomena yang dianggap baik itu seperti apa? Kalau yang buruk seperti apa? Karena yang buruk itu kan belum tentu salah gitu ya. Yang baik belum tentu benar. Yang salah belum tentu buruk. Gitu. Salah tapi baik. Estetika, apa yang suatu fenomena yang dikelompokkan dalam kelompok indah dan yang tidak indah tapi jelek ya atau jelek. Ya ini logika, etika, estetika. Nah, filsafat ilmu kita kembali ke pokok bahasan ya. Apa sih filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu ini bagian dari epistemologi. Ya. Jadi filsafat pengetahuan, filsafat yang mempelajari pengetahuan. Jadi mempelajari pengetahuan tapi secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Apa sih ilmu itu? Nah, sejatinya, waduh malah ruwet. Jadi ilmu adalah kumpulan pengetahuan. Ya, kalau Anda mempelajari ilmu hayat itu kan banyak sekali ya materinya. Nah, itu kumpulan pengetahuan atau pengetahuan-pengetahuan yang disusun, ya, disusun itu berarti kalau nyusun suatu balok itu kan ada yang paling bawah, terus sampai ke atas, kan gitu ya. Kalau bikin rumah itu kan nggak mungkin masang genteng. Jadi kalau nyusun bikin rumah itu harus pondasi dan terus sampai genteng. Jadi pengetahuan-pengetahuan disusun itu ada aturannya ya. Jadi disusun secara apa? Nah ini sistematis. Jadi ada sistematikanya. Sistematika menulis, nah itu ada sistematika. Kalau menulis kalimat, huruf huruf di kata pertama suatu kalimat itu harus huruf besar. Nah, gitu.
Nah, setelah itu setiap kata di direnggangkan atau ditulis dengan spasi. Spasi itu adalah karakter gitu, karakter. Nah, itu adalah sistematis. Dan kumpulan-kumpulan yang disusun menggunakan metode tertentu yang pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh atau disusun menggunakan metode tertentu. Nah, metode tertentu ini harus secara disiplin dilakukan. Jadi akhirnya jadi disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu. Gitu ya. Kalau enggak disiplin, apa yang disiplin sih? Ya langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau Anda membuat makanan pun ada harus disiplin, mengikuti ilmunya. Kalau enggak mengikuti ilmunya bukan bikin makanan gitu, bikin sampah. Jadi ilmu pengetahuan ini yang sudah tadi disusun ini harus selalu diuji kebenarannya. Walaupun sudah ditemukan. Jadi kalau Anda seperti yang minggu lalu tuh Anda setiap seminggu sekali atau setiap hari itu menguji apakah jalur dari rumah Anda ke gedung elektro ini benar, gitu. Menguji, selalu menguji. Ternyata suatu saat jalur itu tidak benar, gitu. Karena ditutup sehingga kalau dilewati nggak bisa, nggak nyampe gedung elektro. Nah, disitulah jalur itu menjadi salah, gitu. Jadi penelitian skripsi yang Anda dengar-dengar itu, yaitu adalah suatu kegiatan ilmiah yang menguji suatu teori, menguji ilmu. Apakah masih benar? Ternyata masih benar. Nah, gitu. Kalau sudah salah, nanti jangan-jangan ini salahnya bukan karena salah, tapi karena dia tidak disiplin menggunakan metode tertentu sehingga perlu diuji ulang lagi. Oh, ternyata benar, berarti caranya kemarin salah. Tapi kalau suatu ilmu pengetahuan diuji 1000 kali terus hasilnya salah, ya ilmu pengetahuan itu sudah tidak dipakai, ditinggal. Nah, semua ilmu itu mendapatkannya itu akan menggunakan, metodologi yang sama. Metodologi itu cara mendapatkannya, mendapatkan data itu akan sama cara metodologinya. Jadi filsafat ilmu adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu. Gimana tuh ya? Cara untuk mendapatkan ilmu. Cara itu kumpulan-kumpulan cara, nanti jadinya ilmu. Ilmu yang di yang harus dikuasai untuk dapat mempelajari suatu ilmu. Jadi supaya selamat di dunia itu bagaimana caranya? Ya, di dunia ini kan banyak fenomena ya. Ada fenomena yang menurut sebagian besar manusia ini adalah kelompok fenomena yang baik. Nah, ini harus dipelajari. Kenapa? Ya supaya terulang, gitu. Supaya pohon padinya ini bisa bisa menghasilkan padi itu bagaimana caranya? Ternyata gagal, Pak. Nah, kenapa gagal? Ya gagal itu juga dipelajari. Bukan hanya padi yang sukses, tapi yang gagal juga dipelajari. Kenapa yang gagal dipelajari? Supaya dapat dihindari, gitu. Jadi fenomena yang buruk itu malah harus dipelajari supaya tidak terulang. Ya kalau yang sudah bagus, ya diuji lagi apakah fenomena itu selalu benar pada suatu fenomena, suatu kondisi-kondisi tertentu. Itu filsafat ilmu, ilmu yang mempelajari ilmu. Nah, telaahnya ya untuk menjawab hakikat ilmu tadi cabang epistemologi ini, filsafat ilmu akan menggunakan tiga pertanyaan. Apa ontologi ilmu atau apa ilmu? Ontologi ilmu maksudnya. Jadi mempelajari apa itu ilmu, mendefinisikan ilmu itu apa, terus bagaimana ilmu itu dapat menjadi ilmu,
itu ya, namanya epistemologi, itu bagaimana cara mendapatkannya, dan yang terakhir adalah aksiologi, fungsinya apa gitu. Sehingga nanti di fungsi ini akan terlihat manusia itu kalau mempelajari suatu ilmu, pasti ada manfaatnya ilmu itu. Kalau tidak ada manfaatnya, dia tidak akan pelajari. Walaupun manfaatnya adalah merugikan. Nah, supaya tidak muncul ya ilmu itu, suatu fenomena tidak muncul jadi merugikan, dia harus pelajari supaya untuk menghindar. Jadi nanti kalau Anda membuat skripsi itu ada manfaat penelitian itu. Seharusnya itu harus ada manfaatnya gitu ya. Kalau tidak ada manfaatnya ngapain membuang resources, hanya mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Itu bidang terakhir. Nah, kita bahas satu-satu ontologi misalnya. Ontologi ini membahas hakikat objek. Hakikat itu apa sih? Ya definisi yang hakiki, hakiki dari objek. Nah, objek ini apa gitu ya? Jadi misalnya kursi. Kursi itu apa sih? Kursi itu adalah seseorang menunjuk kursi yang terbuat dari kayu. Oh, dia nggak bisa menerjemahkan kursi, tapi menunjuk kursi yang terbuat dari kayu supaya manusia dapat duduk. Nah, terus ditanya oleh ahli-ahli oleh ini. Nah, sekarang kalau kursi dari kayu, dibuat dari kayu, berarti logikanya kalau kayunya hilang, enggak ada kursinya. Oh ya enggak. Nah, kalau gitu definisi kursi apa? Tadi katanya benda yang Anda sebut tadi adalah kursi. Tapi kalau benda ini bahannya adalah dihilangkan, bahannya tidak ada di muka bumi, kursinya harus tetap ada gitu. Jadi kursinya hilang dong, hilang. Berarti besi. Kursi itu adalah tempat duduk yang terbuat dari besi. Oke. Nah, kalau besinya hilang, kursinya hilang. Ya iya. Berarti apa dong definisi kursi? Nah, ternyata kursi itu definisinya ya mungkin saja suatu benda yang dapat digunakan untuk ditempelin pantat berbulu, supaya pantat berbulunya tidak capek manusia itu. Jadi bisa saja kursi itu ya kepalanya orang, duduk di atas kepalanya orang, di bahunya orang, di perutnya orang, di kakinya orang, di tanah, ya segala macam. Kalau seperti itu ya tidak ada. Yang hilang kursinya masih ya nggak ada ibaratnya. Kalau kursi itu adalah tanah, ya kalau tanah hilang nggak ada kursi, kursi tetap ada gitu loh ya, kursi itu tetap ada. Nah, caranya itu, cara mendapatkan hakikat objek ini banyak itunya, banyak ideologinya, banyak pahamnya, ada idealisme, materialisme, dualisme, pluralisme, ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang harus ditelaah, yang digunakan untuk membahas ontologi itu adalah, apa objek yang dikaji? Apa sih objeknya? Objeknya apa sih? Kursi. Oh, seperti ini kursi. Wujudnya seperti apa? Ini. Nah, terus bagaimana dengan daya tangkap manusia? Ini kalau dipegang keras, kursi kayak gitu dan seterusnya gitu ya. Itu membahas hakikat objek. Nanti kita coba belajar ya. Terus epistemologi ini membahas sarana, cara memperoleh pengetahuan, ukuran kebenaran ilmiah dari pengetahuan. Jadi bagaimana cara mendapatkan objek ya. Ini tadi. Ya, ontologi itu misalnya membahas objek A, atau fenomena A gitu. Nah, kalau epistemologi bagaimana cara eee, bisa mendapatkan A. Terus cara ngujinya kalau itu A bagaimana secara ilmiah. Itu sama ya, pahamnya ada rasionalisme, empirisme, kritisme, positivisme.
Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah prosesnya bagaimana, prosedur untuk mendapatkan pengetahuan seperti apa, gitu ya. Apakah proses prosedur ini sudah benar, sarannya seperti apa supaya mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, aksiologi membahas tentang nilai atau kegunaan dalam penerapan ilmu secara praktis. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh ini, kegunaan praktisnya ada nggak buat kemanusiaan? Gitu. Ya, ini kalau di negara plus 62 kan ilmu itu hanya buat, apa, buat show gitu. Nggak perlu nggak apa-apa, nggak perlu bisa nggak apa, yang penting punya titel. Nah, fungsinya ilmu apa? Bagaimana ilmu dengan moral? Itu aksiologi. Kalau misalnya Anda pernah mendengar bayi tabung gitu ya, itu kalau secara moral bagaimana gitu? Atau teori untuk mendapatkan, bayi laki-laki atau perempuan, itu sudah ada caranya dan itu valid ya, dan itu benar. Tapi setelah itu aksiologinya. Nah, ini kalau di-share ya, di-share untuk masyarakat, nanti jumlah keseimbangan itu akan tidak pernah tercapai, karena orang lebih suka anaknya di suatu jenis kelamin tertentu, gitu. Ya, misalnya nuklir, nuklir itu gunanya untuk apa? Untuk pembangkit listrik, oke. Tahu nggak dampaknya kalau, apa, kobaltnya itu perlu berapa ratus tahun, baru hilang. Terus bagaimana dia dibuangnya? Kan dibuang nggak mungkin di luar bumi, pasti di bumi. Nah, itu jadi masalah, ya, jadi masalah nanti. Moralitas hubungan metode dan prosedur, ya. Nah, metode nama prosedurnya bagaimana? Jadi kalau, percobaan menggunakan, binatang untuk, kesehatan manusia, itu prosedurnya bagaimana, metodenya bagaimana, gitu ya. Nah, ini rumit jadinya, tapi ya tenang aja. Misalnya Anda atau kita mempelajari ilmu X ya, ini kita pakai 3 pertanyaan dasar. Apa definisi dari X? Bagaimana cara mendapatkan X dan apa manfaatnya X? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini ada dijawab oleh dosennya tanpa dia ditanya gitu, pada saat setiap mata kuliah itu mulai diajarkan kepada Anda di tatap muka pertama. Itu namanya kontrak. Jadi mata kuliah sensor ini adalah, mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang bla 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 kepada Anda, supaya bisa mendapatkan kompetensi sensor dan transducer. Anda harus mengikuti 14 kali tatap muka, bukunya ini, materi dibahas ini, tugasnya ini, gitu. Nah, kalau Anda sudah lulus atau sudah mengambil mata kuliah sensor dan transducer, itu Anda akan bisa bla 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 bla. Nah, itu. Itu dari sisi mempelajari ilmu. Ya, itu kan ilmunya sudah ada. Nah, kalau ilmunya yang belum ada, ya itu. Orang akan, mendefinisikan ilmu itu apa yang belum ada itu. Nah, mencari jawaban dari, mempelajari suatu ilmu, ya, itu belum diketahui ya, harus berpikir menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Spekulatif yang tadi ya, nemunya apa dulu itu dipelajari gitu, ya. Misalnya gitu, mengapa terjadi banjir di sini? Di sini tuh di mana? Harus ditanya dulu, di sini tuh di mana? Kalau pertanyaan mengapa terjadi banjir di sini, itu ditanya di semua tempat di bumi, berarti tempat di bumi semua banjir dong. Kan enggak. Hanya satu tempat aja kan? Oh, iya iya iya. Di sini tuh dimaksud adalah di daerah, Das Kali Ciliwung, titik GPS EGZ. Nah, gitu. Nah, sekarang banjir itu apa sih? Loh, kok banjir nggak tahu? Loh, bukan begitu.
Jangan-jangan persepsi yang saya pikirkan dan Anda pikirkan terhadap banjir itu beda. Banjir itu ada definisinya. Banjir itu, eee, genangan air, kalau genangan air bukan banjir. Banjir dan genangan air itu beda, gitu. Oke, kalau nggak ngerti banjir, disebut banjir kalau ada berapa indikator, gitu. Ini Pak, ada hujan, airnya itu nggak bisa ke mana-mana, dan airnya merendam daerah saya 6 bulan. Berarti kata kuncinya ada berapa indikatornya itu. Nah, kalau sudah definisi banjir sudah tahu, dan indikator banjir itu di suatu tempat sudah tahu, baru bisa menjawab mengapa terjadi banjir di suatu tempat. Kenapa sih kok dipelajari? Ya karena kalau kebanjiran itu macam-macam dampaknya. Oh, Anda mau menghindari banjir di tahun yang berikutnya? Iya, gitu. Jadi banjir itu mengapa terjadi dipelajari. Nah, mempelajarinya dari mana? Pada saat dia kebanjiran. Selama hidup tidak pernah kebanjiran, begitu hari itu kebanjiran, nah dia mikir, "Oh banjir." Nah itu spekulatifnya gitu, lihat yang dilihat dulu adalah banjir gitu. Padahal sebelumnya tidak terlihat kalau ada orang mengeruk atau membuang puing ke suatu sungai sehingga, lebar sungai efektifnya jadi menyempit, gitu loh. Jadi mulainya dari jawab banjir, banjir itu merugikan. Nah sekarang supaya tidak banjir bagaimana? Nah, banjir itu kan ada kata kunci air, airnya tidak bisa mengalir. Nah, ya supaya bisa mengalir tidak ada banjir. Persamaan banjir adalah dia membuat persamaan banjir. Oh, banjir itu karena ada air. Jadi kalau tidak ada air nggak banjir. Iya, ya bagaimana cara menghilangkan air? Nuh, airnya dapat dari mana? Nah, itu. Ada yang dari sungai, ada yang dari laut, ada yang dari atas. Ini yang banjir yang membuat banjir dari mana? Dari laut. Nah, berarti supaya air laut tidak masuk itu bagaimana? Ya daerahnya ditinggikan atau air lautnya direndahkan. Atau kalau semuanya kuat ya dikasih tanggul. Nah, tanggulnya seberapa tinggi dan seterusnya gitu. Ya itu seperti itulah ya jawaban. Jawaban kenapa banjir di sini ya. Ya spekulatifnya tempat berteduhnya tenggelam. Oh, definisi banjir itu setelah setelah berapa tahun kemudian belajar ya. Dulu tuh saya pas tidur bangun-bangun kelelep. Kelelep itu apa? Air sudah di atas hidung. Jadi tempat berteduhnya dia di suatu hutan itu tenggelam. Hutannya aja tenggelam. Dampaknya temannya sama kerabatnya kok ID semua, mati semua. Jadi kalau temannya mati, kerabatnya mati, waduh ini nanti kalau ada predator atau kelompok lawannya datang ya dia akan musnah gitu, dimakan oleh predator. Sementara tanaman yang sudah dia, apa, dia tanam itu hilang, ternaknya apalagi gitu, yang diem aja hilang apalagi yang punya kaki, ya lungo. Sehingga berpotensi kelaparan dalam waktu dekat, seminggu lagi kelaparan dia. Nah ini harus dipelajari nih gitu, harus dipelajari bagaimana banjir itu apa gitu, supaya apa? Supaya saya tidak tenggelam lagi gitu. Kalau nggak tenggelam saya bisa bla 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 bla. Nah, ya jawabannya setelah beberapa kali iterasi, berapa tahun mengamati, menganalisis ya, sampai mengevaluasi, yang manusia yang selamat tadi sukses mempelajari beberapa kasus banjir di banyak tempat. Jadi dia bisa menyusun sebuah tuh siklus banjir. Siklus banjir itu ya siklus yang air itu entah dari mana bisa bisa liwat gitu, atau airnya tidak liwat, diam di situ. Nah itu. Jadi ada siklus hujan tidak menimbulkan banjir, ada hujan yang
menjadi tanahnya menjadi, becek ya, ada hujan yang membuat tanahnya tidak ada, tergenang air. Jadi akhirnya ada ilmu hidrologi atau siklus hidrologi. Hidrologi itu adalah adanya penguapan ya, penguapan. Penguapan apa? Ya penguapan zat cair menjadi uap atau gas. Bisa saja penguapan ini bisa terjadi di sungai ya. Sungai itu kena paparan cahaya matahari, akhirnya, airnya menguap atau kalau sungai laut, laut itu permukaannya suhunya lebih tinggi, maka dia akan menguap. Atau air yang di tumbuhan ya, air yang di hewan, itu kalau kena panas dia akan menguap. Menguap, airnya menjadi uap, menjadi gas gitu. Nah, uap-uap yang tadi, terkumpul hasil penguapan dari sungai, air laut, rawa, danau, tumbuhan sama hewan, ini akan terkumpul di atmosfer. Terjadilah kondensasi, ya. Uap-uap air menyentuh ya, menyentuh, sesuatu yang suhunya berbeda, uap air ini akan menjadi partikel air, ya. Jadi kumpul, uap-uap air menjadi kumpul menjadi butiran tadinya, uap menjadi partikel. Nah, partikel-partikel ini akan, eee, menjadi awan gitu ya, menjadi awan. Nah, presipitasi ini adalah penggabungan tadi partikel menjadi butiran air. Karena menjadi butiran air, ya, karena suhunya dari panas menjadi dingin campur, dia menjadi butiran air, menjadi kumpul, jadi berat, dia jatuh akhirnya. Jatuh dari atmosfer ke bumi, jatuhnya ke bumi udah pasti. Nah, jatuhnya ke bumi ini ada yang terserap, ya, diserap oleh tanah, ya, diserap oleh tanah, diserap oleh tumbuhan, daun-daun, diserap oleh hewan dan seterusnya. Nah, sisa-sisa air yang tadi jatuh ke tanah itu tidak berhasil diserap oleh tanah, tanahnya sudah sudah overload isinya air. Tanah itu kalau sudah banyak airnya, air itu air yang hujan tadi tidak mungkin terserap. Nah, air-air hujan yang tidak diserap oleh tanah ini menjadi sungai, menjadi sungai, rawa, danau, laut. Nah, jadi banjir itu karena apa? Yaitu tadi run off, adanya air ya, air yang turun dari atas, ya karena apa? Ya karena beratnya tadi dan tanah yang sudah tidak bisa menyerap ya, tumbuhan tidak bisa menyerap, hewan tidak bisa menyerap, akhirnya menjadi sungai. Nah, kalau terlalu banyak, sungai itu akan kumpul di rawa, di danau, atau di laut. Nah, mungkin saja daerah yang tadi manusia tadi adalah di suatu kantong-kantong cekungan, ya sudah, ya habis kelelep di situ. Jadi itu adalah suatu fenomena banjir. Bagaimana cara mempelajarinya seperti itu. Ya, sudah selesai, sudah selesai. Jadi sampai di sini ya. Sampai di sini alhamdulillah ini sudah dibahas pokok bahasan tatap muka kedua, definisi ilmu, definisi filsafat ilmu dan bidang kajian filsafat ilmu. Jangan lupa ada tugas mandiri 2 yang bisa dilihat di Google Classroom ya. Pastikan Anda melihat, jadwal terakhir kapan dikumpulkan tugas mandiri 2 tersebut. Jika ada pertanyaan langsung ditanya di LMS, Google Classroom atau di WhatsApp ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.